Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang poltreking, sebuah lembaga survei yang dilarang merilis hasil surveinya di Pilkada Jakarta, sungguh membuat keanehan-keanehan atau tanda tanya besar. Dan bukan hanya poltreking ternyata yang keluar dari Persepi, tapi juga ada PPI dan Foxpol Center. Gitu. Nah, apakah karena mereka mengunggulkan Ridwan Kamil? Karena kebetulan poltreking saja itu hasil surveinya Ridwan Kamil unggul di Jakarta. Sementara LSI atau lembaga survei yang lainnya yang dijadikan pembanding oleh Persepi itu Pramono Rano Karno yang unggul. Ini kan sebuah kebetulan yang apa istilahnya ada kaitan dengan pilkada di Jakarta. Kesan di publik kan seperti itu, bahwa Persepi sebagai wadah organisasi dari lembaga survei yang membawahi beberapa puluh lembaga survei, ya sepertinya ada sebuah permainan. Ini dugaan. Ya kalau mendengar penjelasan Saudara Hanta Yuda, siapa direktur utamanya ya di Poltreking, itu ada anggota Dewan Etik di Persepi itu yang jadi pemain. Maksudnya apa jadi pemain? Apakah pemilik lembaga survei lain atau tidak? Tapi ini sebuah kebetulan yang disanksi itu lembaga survei yang hasilnya unggul Ridwan Kamil. Sementara yang unggul atau mengunggulkan Pramono Anung nggak dipermasalahkan gitu. Kan kesannya seperti itu di publik. Jadi seolah-olah lembaga survei yang mengunggulkan Ridwan Kamil itu dilarang rilis, dilarang publish hasilnya. Ya alasannya seolah-olah ilmiah gitu kan. Kenapa saya katakan seolah-olah ilmiah itu? Ya karena yang dibahas itu kan soal metodologi gitu kan. Yang dipersoalkan oleh Persepi itu masalah mungkin akurasi data atau apa gitu kan yang berhubungan dengan data penelitian. Tapi permasalahannya pilkadanya belum selesai. Ya kan? Akurasi daripada hasil survei itu kan nanti setelah teruji. Barulah dianalisa kalau salah di mana letak kesalahannya. Kok ujug-ujug dilarang gitu kan aneh. Dilarang aja sekalian semuanya. Jadi ada semacam perkiraan masyarakat itu tendensius gitu. Wajar ada perkiraan semacam ini. Karena ya gimana ya, Jakarta memang seksi ya untuk dibicarakan. Jadi perhatian publik dan terkesan gitu kan. Terkesannya seperti itu. Bahwa lembaga survei yang konon PPI dan Foxpol juga unggulnya Ridwan Kamil. Ya kan? Dan itu yang pada keluar dari Persepi. Ya, tapi yang paling di ini adalah poltreking yang dipermasalahkan. Walaupun kata Saudara Hanta Yuda itu kita diberi sanksi katanya tanpa ada kesalahan, tanpa ditunjukkan di mana letak salahnya. Wah, ini makin aneh.
suatu yang tidak diketahui penyebabnya ataupun alasannya, argumentasinya, tahu-tahu diberi sanksi, dilarang merilis hasil survei. Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu? Oh ya, masyarakat menilainya kan seperti itu, ini kan? Karena yang dilarang itu yang yang hasil surveinya mengunggulkan, sebenarnya bukan mengunggulkan sih, seperti disengaja. Yang unggul hasilnya adalah Ridwan Kamil. Itu yang mau tidak mau gitu kan kita kaitkan gitu kan dengan hasil surveinya. Walaupun alasannya itu bukan itu mungkin gitu kan, tapi masalah metodologi penelitiannya. Tapi ya itu tadi, bahkan Prof eh, dari UPI itu, Prof Karim itu mempertanyakan itu, kenapa hanya di Jakarta yang dipermasalahkan? Daerah lain juga banyak yang berbeda hasil surveinya. Tapi kenapa di Jakarta? Ya mungkin satu kali gerakan itu langsung rame gitu. Kalau Jakarta, kalau daerah lain mungkin kurang perhatian. Inilah mungkin yang dimanfaatkan gitu kan. Kalau istilah lebih ini lagi, manfaatkan seksinya Jakarta. Kenapa tidak bermasalahkan yang lain? Kok di Jakarta gitu kan? Dan entahlah gitu kan. Kenanya itu lembaga survei yang unggul Ridwan Kamil gitu. Ada apa ini? Tendensi apa gitu? Pemilunya juga belum selesai, mau disalahkan di mana? Ya kan bisa saja salah yang lain. Ya kalau misalnya kita meneliti menanam sebuah pohon berdasarkan hasil penelitian bahwa tumbuhan yang kita tanam itu akan melahirkan atau memberikan buah yang besarnya seukuran ini atau seukuran besar sekali dengan diameter sekian. Belum juga berbuah sudah disalahkan metodologinya. Ini salah, ini nggak boleh, nggak boleh. Gimana nanti aja tunggu buah sudah jadi, hasil penelitiannya benar enggak? kalau kalau menurut saya kan gitu. Kenapa dipermasalahkan di tengah jalan? Dan itu sangat tendensius. Ya kan, jadi semacam organisasi ini ikut bermain di dalam politik, kesannya itu, kesan loh. Ya kan? Kan pihak Persepi sendiri menyerahkannya kepada masyarakat. Itu terserah penilaian publik. Nah, sekarang masyarakat menilai seperti itu, bahwa Persepi itu tidak netral dan cenderung tendensius untuk mendukung salah satu paslon. Kalau menurut saya gitu kan. Kan bebas dia sendiri menyarankan, ya tergantung penilaian publik katanya kan begitu. Ya nggak salah kalau publik menilai seperti itu. Kenapa? Karena yang diincarnya itu tuh yang memenangkan Ridwan Kamil gitu kan. Nah kan ada apa gitu kan. Di saat seperti ini kenapa tidak nunggu waktu? Setelah selesai dah baru diuji. Ini sudah selesai, lembaga survei A bener nggak sesuai dengan hasilnya. Jadi analisanya itu nanti antara prosedur, antara metodologi dan sebagainya itu dengan perangkat-perangkat penelitiannya itu disesuaikan, dicocokkan dengan hasil yang terjadi. Nah baru itu bisa dipahami. Ini ujuk-ujuk prosedur mah itu macam-macam ya, nanti aja. Penting memang gitu, tapi kan nanti bisa diketahui. Jangan dulu dilarang rilis. Nah, ini yang anehnya itu. Dilarang mempublish hasil. Ada apa? Kenapa dilarang? Biarkan aja kalau misalnya ada salah. Kalau, tapi ini kan kata Anta Yuda nggak ada salah, nggak ditunjukin salahnya. Apalagi kan seperti itu tidak ada salahnya. Kalaupun ada yang salah, ya kan diperdebatkan aja internal gitulah di dalam organisasi itu. Ini kenapa begini, ini kenapa begini. Jangan langsung melarang rilis. Itu haknya.
tanggung jawabnya bukan di Persepi, tanggung jawab benar tidaknya hasil penelitian itu ada di lembaga survei, ya kan? Kecuali nanti kalau sudah selesai ada sesuatu yang salah dalam lembaga survei itu, barulah bisa turun sanksi. Ini kan nggak aneh gitu kan, aneh sekali gitu. Makanya wajar karena sudah diserahkan ke publik ya. Jadi publik menilai, ya saya bagian dari publik itu menilai seperti itu. Ada permainan semacam itu. Karena yang diserang itu adalah lembaga survei yang mengunggulkan Ridwan Kamil. Ya kan? Kenapa entah diteliti semua, kan banyak anggota di situ. Anggota Persepi. Itu satu masalahnya gitu kan. Kemudian diperkuat dengan keluarga 3 lembaga survei dari Persepi. Entah kebetulan, entah ada kaitan, saya tidak tahu. Tapi kok aneh gitu. Yang ketiganya itu, kenapa di daerah lain juga tidak dipermasalahkan? Padahal jelas berbeda-beda. Gitu. Ya kan? Nah itu suatu yang aneh. Jadi nggak usah inilah, kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa ini semacam, agak sulit yang mengatakannya. Tapi kan bebas mengatakan. Kalau misalnya bukan menuduh lah, menduga ada konspirasi gitu misalnya. Kalau mau disalahkan itu kan, kalau mau dievaluasi, ya dievaluasi saja, tidak usah hasilnya dilarang-larang begitu, karena belum tentu salah juga hasilnya, ya kan, belum tentu salah hasilnya. Nah, kalau dilarang sekarang nih kan kesannya seolah-olah biarlah lembaga survei yang mengunggulkan Pramono aja yang tampil gitu, yang mengunggulkan Ridwan Kamil itu dilarang gitu, kan kesannya jadi kesana. Jadi tidak netral kan kesannya. Wajar masyarakat menilainya seperti itu kepada Persepi sebagai induk organisasi, dan malah makin menguatkan tudingan atau perkataan dari poltreking bahwa ada pemain yang jadi wasit. Artinya ada yang dicurigai di lembaga itu, di dewan etik gitu kan, di dewan etik itu di Persepi ya bermain gitu kan, jadi pemain juga gitu. Ya mungkin persaingan bisnis atau persaingan pribadi, konflik pribadi kan kita tidak tahu. Harusnya biarkan aja rilis, ya kan? Kalau dilarang justru kesannya itu, karena berbeda hasilnya. Poltreking unggulnya Ridwan Kamil, sementara LSI yang jadi dibandingkan datanya itu, yang diminta datanya itu kan 2 waktu itu, berdasarkan informasi yang oleh salah satu anggota Dewan Etik di TV itu kan pernah mengatakan LSI memberikan data, poltreking memberikan data. Jadi kesannya yang saya tangkap, ini 2 lembaga ini disandingkan gitu kan. Tapi yang satu dilarang, yang satu enggak gitu kan. Itu kalau mau sementara ya semuanya jangan dulu rilis gitu, kalau mau netral. Untuk sementara Pilkada DKI atau Pilkada Jakarta, di semua lembaga survei dilarang merilis hasil surveinya semua. Nah baru adil, diuji dulu di dapur gitu kan. Setelah kotak-kotik rame, perdebatan dan sebagainya, barulah diumumkan apa keputusannya. Ini enggak, langsung dihantam aja, ini diberi sanksi loh. Jadi jangan-jangan Persepi mendukung salah satu paslon kalau begitu. Kesannya itu kan seperti itu. Ini mah ada permainan. Dan gitu kesan ini. Ada permainan di mana Persepi di sananya adalah mendukung salah satu paslon di Jakarta. Karena yang dilarang itu adalah yang hasil surveinya unggul Ridwan Kamil. Ya itu hanya kesan gitu kan.
dan hak masyarakat untuk menilai seperti itu. Ya kan? Karena ya banyak yang serba kebetulan gitu. Seperti itu. Aduh, sayang sekali ya. Jakarta memang menarik sih lah, tetapi ya begitulah manusia, ya kan, ujung-ujung rame aja. Oh, petir menyambar di siang hari, sedang asik-asik mengikuti pilkada, makin panas, ada yang merecoki istilahnya kan, karena survei bagaimanapun juga mempengaruhi opini publik, ya kan, tetap mempengaruhi opini publik. Jadi di sini harus hati-hati harusnya. Kalau mau netral, ya udah dua-duanya aja, nggak boleh. Atau semua lembaga survei khusus untuk pilkada Jakarta misalnya, nggak boleh mempublish karena ada masalah di dapur. Itu baru adil. Nanti diujinya setelah selesai, gitu kan. Atau kalau mau tunjukkan di beberapa daerah juga ada nggak masalah perbedaan dan sebagainya. Jangan Jakarta saja. Jadi kesannya tetap aja masyarakat, wah ini mah ada sesuatu gitu, tanda tanya besar gitu kan. Ya kan? Boleh kan masyarakat? Karena katanya juga saya baca di berita juga diserahkan kepada masyarakat untuk menilai. Ya, itulah penilaian masyarakat bahwa ada ketidakadilan terhadap salah satu paslon. Ya kan? Kesannya seperti itu. Suka atau tidak suka, kesannya muncul seperti itu. Persepsi sudah bermain api. Ini bukan tuduhan, tapi kesan, ya kesan. Kesan itu kan berasal dari pikiran, logika. Oh, iya ya, yang keluar ada 3. Terus yang kemudian yang dilarang itu yang mengunggulkan Ridwan Kamil. Terus kenapa cuma pilkada Jakarta? Terus kenapa daerah lain tidak? Terus kenapa mempermasalahkan perbedaan hasil survei? Sejak kapan hasil survei beda dilarang-larang? Kan aneh. Kan mau beda mau apa itu kan hasil dari sebuah kerja. Benar tidaknya nanti. Ilmu pengetahuan tidak pernah mengecam atau menyalahkan, ini udah tinggal membuktikan saja. Ini kan mana benar mana salah. Nggak ada sanksi-sanksi semacam itu seperti waduh otoriter gitu, akhirnya sifatnya itu seperti otoriter, nggak boleh ini nggak boleh itu, bukan begitu. Kalau memang ada salah, ya kan, pembinaan itu nggak usah dipublikasikan, di internal aja beri penjelasan di mana salahnya dan sebagainya, tanpa harus dilarang dulu, ya kan. Kecuali kalau ada salah jelas, dia pecat aja, ngomong ini dipecat enggak katanya. Jadi ini mah mengundurkan diri karena Dewan Etik sendiri tidak menemukan sebuah pelanggaran dan lain sebagainya. Wah makin parah gitu kan. Disitulah menguatkan persepsi publik bahwa persepsi itu semacam ada tendensi ya permainan gitu. Ya kasihan poltreking kalau begitu. Kalau benar gitu kan, kasihan. Itu mohon maaf kalau ada salah. Ini hanya persepsi berdasarkan logika berdasarkan apa yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.